Ya, shalom teman-teman, puji Tuhan. Kita mau percaya sama-sama bahwa kebaktian kita boleh terjadi karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sebelum kita masuk ke ibadah kita pada hari ini, kita mau sama-sama siapkan hati kita supaya kita lebih tenang, kita lebih rileks, kita lebih fokus kepada Tuhan. Kita mau katakan selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. So I lift my hands, so I lift my hands. I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I over my life, over my life, here and beyond, to the one thing true, Jesus.
Jesus, it is you. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every beam. Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you. Who brings me food for my table? Who cares for all of my needs? Who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands, I lift my hands, I bring my song, all of my days, all of my rights, all of my wrong. I offer my life, over my life, here and beyond, to the one thing through Jesus, it is you. So I lift my hands, I lift my hands, I bring my song, all of my days, all of my days, all of my rights, all of my wrongs, over my life, here and beyond, to the one thing through Jesus, it is you. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini ya Bapa, di kebaktian Resyut ini. Bapa, kami mau minta ampun ya Bapa kepadamu kalau kami telah melakukan banyak sekali dosa, banyak sekali kesalahan ya Bapa di hadapan-Mu, yang tidak menyenangkan hati-Mu, yang menyakiti sesama kami ya Bapa. Bapa, kami minta ampun kalau seringkali kami hanya menuruti kedagingan kami ya Bapa. Kami jatuh ke dalam lubang yang sama, ke dalam dosa yang sama ya Bapa. Kami tahu Engkau mengasihi kami, Engkau selalu mengampuni kami ya Bapa. Kiranya Engkau sendiri ya Bapa yang selalu memberikan roh hikmat ya Bapa atas kami, roh-Mu yang terus menuntun kami ya Bapa, yang menjauhkan kami ya Bapa dari segala yang tidak Engkau kehendaki ya Bapa. Bapa, kami percaya bukan dengan kekuatan kami sendiri ya Bapa kami mampu melakukan segala sesuatunya, tetapi dengan roh-Mu saja ya Bapa, dengan Engkau kami boleh memberikan yang terbaik kepadamu ya Bapa, lewat hidup kami ya Bapa, seutuhnya untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Saya mau bacakan buat teman-teman semua untuk berita anugerah hari ini yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji Tuhan, demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada kita mau nyanyikan lagu ini sebagai lagu respon kita, pengakuan dosa kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah setia. Kita mau yakini, kita mau hayati lagu ini dengan baik bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita, tidak ada satupun yang bisa menghilangkan kasih-Nya kepada kita. Kita mau pujikan Engkau setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan berikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Harganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Angkat tinggi tanganku, kan ku angkat tinggi tanganku, tadaku
selamanya Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Ku angkat tinggi tanganku, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Lamanya Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Ya, puji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya menyapa dulu buat teman-teman. Shalom buat teman-teman semua yang ada di rumah yang lagi streaming kebaktian Resyut ini. Kita hari ini sedang masuk di Advent pertama. Temanya adalah sebuah kebetulan. Ya, jadi kita hari ini mau belajar bahwa kita mau menghayati setiap kejadian di dalam hidup kita ini bukan sekedar suatu kebetulan saja, suatu kejadian saja yang lewat begitu saja, tapi kita mau belajar, kita mau percaya bahwa setiap rangkaian kejadian dalam hidup kita, rangkaian peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu karena atas pertolongan Tuhan, atas izin dari Tuhan, dan kita semua mau percaya apapun yang sedang terjadi, baik buruk, kita mau percaya bahwa itu semua dari Tuhan dan Tuhan mau kita berproses lewat itu. Jadi untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan Engkaulah Tuhan. Biarlah lagu ini boleh benar-benar membuat kita percaya bahwa Tuhan berdaulat di dalam kehidupan kita. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran.
Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita mau pujikan lagu ini sekali lagi. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Salam saudara-saudara, kita bersyukur karena Tuhan terus memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepada Engkau untuk anugerah dan kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami untuk boleh beribadah. Bahkan saat ini kami mempersiapkan hati sanubari kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Sapa dan lawatlah kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, karena kami rindu untuk mendengar sabda-Mu menyentuh, melawat, menyapa hati sanubari kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khususnya rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada, kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-44, kita akan membaca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yesaya 44 ayat pertama sampai 8. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yusrun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu
dan berkat-Ku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan, yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidup hari lepas hari. Rekan-rekan, tema kita hari ini adalah sebuah kebetulan. Saudara, kita hampir semua, setiap kita senang mengatakan yang disebut kebetulan. Mungkin kita mengatakan entah karena kita sekedar basa-basi atau sekedar menutupi realita yang sesungguhnya, atau sekedar kita merasa supaya seperti sedikit rendah hati, seperti itu. Tapi apa alasannya? Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Saudara, apakah itu kebetulan yang kita suka sebutkan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebetulan adalah sesuatu yang terjadi dengan tidak sengaja, sesuatu yang terjadi dengan tidak terduga-duga, tiba-tiba tanpa rencana, tanpa tahu tujuan yang sebelumnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah kebetulan. Ya kan? Dapat dibayangkan, kalau hidup ini semuanya kebetulan berarti tidak ada perencanaan, tidak ada program, tidak ada hal-hal yang dipersiapkan. Karena kita berpikir semuanya itu kebetulan. Maka saya mau katakan, apakah sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah kebetulan? Kalau saudara ditanya seperti itu, apakah saudara menjawab ya atau tidak? Saya secara pribadi akan menjawab seperti ini. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, karena Allah setia pada rancangan dan kehendaknya. Terserah saudara mau sepakat dengan saya atau tidak. Tetapi saya sangat yakin bahwa kehidupan ini, apapun perjalanannya, di dalam setiap kita, terutama kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita yang namanya kebetulan. Semuanya sudah menjadi rancangan dan kehendak Tuhan. Saudara, dalam bacaan yang kita perhatikan, khususnya di dalam Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai 8. Saya tulis KRK, yaitu tentang keutuhan rancangan dan kehendak Allah yang tidak pernah berubah terhadap bangsa Israel sebagai hambanya. Dari mana kita tahu hal itu, rekan-rekan? Saudara, kalau kita perhatikan dengan baik-baik teks yang kita baca di dalam Yesaya 44 mulai ayat 1 sampai ayat yang kedua, kita berjumpa dengan kalimat pertama, dengarlah hai Yakub hambaku. Dan itu kemudian diulang di ayat yang kedua, janganlah takut hai Yakub hambaku. Saudara, di bagian itu mau menegaskan bahwa status Israel adalah hamba Allah dan itu tidak pernah berubah. Sejak Allah menjadikan mereka, memilih mereka,
dan menentukan mereka untuk menjadi hamba Allah itu tetap sampai selama-lamanya umat Israel adalah hamba Allah. Hamba Allah dalam bagian ini adalah dikatakan sebagai abdi Allah yang percaya kepada Allah. Itu tidak pernah berubah di hadapan Allah. Sampai kapanpun bangsa Israel tetap hamba Allah. Lalu kalau kita perhatikan kata yang tidak kalah penting di ayat 1. Yang telah kupilih. Dan itu diulangi lagi di ayat yang kedua. Yang telah kupilih. Saudara, bagian itu dalam bentuk tense perfect. Yang menunjukkan tindakan Allah untuk memilih bangsa Israel menjadi hambanya itu sudah dilakukan. Dan tidak pernah diubah-ubah. Terus menerus bangsa Israel adalah hamba Tuhan di hadapan Tuhan. Lalu kalau kita perhatikan dengan kata di sana ayat yang kedua, ya di sana dikatakan beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Kata menolong ini bentuknya tense imperfect. Artinya menunjukkan bahwa pertolongan Tuhan terhadap hambanya yang sudah dia pilih, yang sudah ada dalam rancangan, yang sudah ada dalam kehendaknya itu terjadi terus menerus apapun keadaan hambanya itu. Apapun keadaan bangsa Israel. Ini menarik sekali Bapak Ibu dan Saudara. Jadi rancangan dan kehendak Allah dalam kehidupan seorang yang dia pilih itu dari awal sampai seterusnya tidak akan pernah berubah. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di perjanjian lama khususnya dalam kisah penciptaan, intinya itu berbicara Allah menciptakan manusia itu berbicara tentang keutuhan rancangan dan kehendak Allah terhadap manusia. Saudara perhatikan Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, mulai dari Allah membentuknya, menciptakan, kemudian mempercayakannya, lalu memberikan peraturan sampai kemudian menikah, Tuhan yang atur. Nah, jadi dari penguraian ini saya mau mengajak anak-anak muda dimanapun engkau berada, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti menghayati bahwa seluruh perjalanan hidup kita dengan segala dinamikanya semua ada dalam rancangan Allah yang tidak pernah berubah. Ini penting. Seluruh perjalanan hidup kita dengan segala dinamikanya semua ada dalam rancangan Allah yang utuh dan tidak ada yang kebetulan. Lalu mungkin kita berkata dalam hidup kita, apakah rancangan Allah bisa salah? Kalau tidak salah, kenapa saya mengalami masalah? Kenapa saya gagal? Kenapa saya mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup saya? Padahal rancangan Allah pasti baik tentunya. Saudara, di sini kita perlu belajar lagi dari teks Yesaya pasal 44 ini. Yesaya pasal 40 sampai 48 sebetulnya, salah cetak. Itu berbicara tentang bangsa Israel yang masih berada di pembuangan. Saudara tahu bangsa Israel yang berada di pembuangan itu adalah pasti menderita, pasti tidak nyaman, pasti diperbudak, tidak ada kebebasan, dan itu pasti menderita. Tapi apakah Allah mengubah mereka untuk berubah bukan lagi menjadi hambanya? Tidak. Allah mengizinkan bangsa Israel mengalami pembuangan karena ulah mereka yang tidak taat kepada Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya mereka kembali kepada rancangan Allah. Itu sebabnya kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6 sampai ke-8 itu berbicara tentang penegasan Allah bahwa Allah satu-satunya yang berkuasa, berdaulat, merancang, mengatur kehidupan umatnya. Allah yang sama yang juga memberikan jaminan untuk memimpin, menuntun, menolong dan memelihara perjalanan hidup umatnya. Nah, dari sini kita paham. Dan kalau kita membuka di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 itu rekan-rekan sangat jelas sekali. Di sana dikatakan bagaimana sih rancangan Allah dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Yeremia pasal 29 ayat 11 di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Saudara, bagian itu tidak pernah berubah. Sekali Allah menetapkan rancangannya yang baik, yang damai sejahtera buat umatnya, buat orang yang percaya kepadanya, itu tidak pernah berubah. Yang bisa membuatnya berubah adalah ketika dia tidak taat di dalam jalan rancangan Allah, ketika dia menyimpang ke kiri dan ke kanan, ketika dia melakukan segala sesuatu yang di luar rancangan Allah, itulah yang membuat dia belum bisa melihat rancangan baik Allah dalam hidupnya. Nah, makanya kalau kita perhatikan rekan-rekan yang dikasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita harus kita yakini Allah satu-satunya yang berdaulat dan berkuasa merancang, menuntun kehidupan kita yang baik sesuai dengan rancangannya, yaitu rancangan damai sejahtera. Nah, itulah yang dicatat di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan 13. Sebuah surat kepada umat Israel yang masih di pembuangan. Mereka masih menderita, tetapi Tuhan tetap pada rancangannya, yaitu sampai kepada mereka bertobat, kembali ke jalan Allah. Dan kita perhatikan secara bangsa Israel setelah dari pembuangan, mereka berjaya, mereka diberkati Tuhan, menjadi bangsa yang besar. Nah, rancangan Allah tidak pernah salah. Segala lika-liku di hidup kita adalah proses rancangan kebaikan Allah dalam perjalanan hidup kita. Jadi kalau misalnya kita pada hari ini mengalami persoalan, pergumulan, bukan karena Allah salah, bukan karena Allah mengubah rancangannya ke dalam hidup kita, tetapi mungkin kita harus mengintrospeksi diri. Apakah saya saat ini sedang berjalan di tracknya Tuhan? Ataukah saya sedang menciptakan jalan yang lain, sehingga saya mengalami hal-hal yang tidak baik, yang di luar rancangan Allah. Tetapi Allah mengizinkan itu semua, Allah mengizinkan sampai suatu titik nanti, ketika kita sadar kita kembali kepada tracknya Tuhan, dan disitulah Allah tetap menyatakan rancangannya. Anggap saja proses yang kita alami dalam kehidupan kita. Apakah engkau pernah gagal, apakah engkau pernah mengalami pergumulan, pernah mengalami kesulitan dalam hidupmu, itu semua masuk dalam proses agar engkau makin mengetahui, makin mengenal rancangan Allah. Dan kalau sudah jalan salah, segeralah kembali kepada rancangan Allah. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saudara-saudara. Tidak jarang kita mengalami pergumulan karena persoalan itu kita ciptakan sendiri, atau karena kesalahan kita sendiri, karena kita mungkin sudah menjauh daripada jalannya Allah, ya. Tetapi yang hebatnya, bangsa Israel yang dibuang ke pembuangan Babel itu, Tuhan izinkan 70 tahun mereka ada di sana dengan segala penderitaannya. Tetapi pada tahun yang ke-70, Allah memakai Raja Kores, Raja Asyur untuk mengembalikan mereka ke Israel dan membangun Yerusalem lagi, menjadikan umat Allah itu bangsa yang berjaya lagi. Coba saudara perhatikan, ya. Jadi kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak persoalan dulu, sampai kita sadar, sampai kita bertobat, sampai kita kemudian kembali kepada jalannya Tuhan, kembali kepada rancangan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Tapi memang kadang-kadang sekalipun kita sudah jalan di dalam jalan Tuhan, tapi kadang-kala kita juga mengalami persoalan, kesulitan dalam hidup kita. Ayat firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, ya, saudara perhatikan di sana di catatan. Saya catat, mari kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kadang-kadang rekan-rekan, Tuhan izinkan persoalan, masalah, pergumulan, kesulitan, penderitaan, bahkan kegagalan terjadi dalam hidup kita. Tapi perhatikan ayat firman Tuhan ini mengatakan, Tuhan tidak pernah jauh dari keadaan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dari persoalan, masalah, kesulitan, bahkan kegagalan yang kita alami itu, jangan-jangan Tuhan mendidik kita untuk lebih dekat kepada Dia. Jangan-jangan Tuhan menolong kita untuk mulai berfokus kepada Dia, tidak mengandalkan diri sendiri. Dan yang lebih hebat, semuanya itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan
Bagi mereka apa? Yang tetap mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara, rancangan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Sekali Tuhan merancangkan yang baik, Dia tetap pegang rancangan baiknya kepada kita. Karena Dia setia. Bagi setiap kita, setia dan taatlah berproses dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Jangan mundur. Jangan karena ada persoalan sedikit lalu kita meninggalkan Tuhan. Ya, tetap setialah dalam proses rancangan Tuhan. Kenapa, saudara-saudara? Teruslah berjalan pada rancangan dan kehendaknya, semuanya akan indah pada waktunya. Saudara, mungkin ada di antara kita yang berpikir, ini pandemi COVID-19 ini membuat semua rencana-rencana saya, seharusnya saya bulan ini, bulan depan sudah dipromosikan ke tingkat yang seperti ini di dalam pekerjaan saya. Seharusnya saya sudah tunangan di bulan sekian, tapi karena pandemi COVID-19 ini jadi batal atau mundur. Seharusnya saya sudah maju ke depan, tapi karena pandemi COVID-19 ini menjadi tertunda semua. Jangan-jangan Allah salah merancang apa yang ada dalam hidup saya. Oh tidak, saudara. Mari kita melihat pada kesetiaan Allah. Mungkin pandemi ini justru Allah izinkan untuk supaya kita berintrospeksi. Makin melihat ke dalam diri kita, atau bahkan mungkin supaya kita diingatkan, jangan sampai engkau berjalan menurut kehendakmu sendiri lalu meninggalkan Tuhan. Ya, bukan sebuah kebetulan, tapi ada dalam rancangan Tuhan. Saya mau tanya, kalau saudara setia melayani Tuhan, setia beribadah, hidup takut akan Tuhan, jalanmu beres-beres saja, tapi kemudian ternyata engkau diputuskan sama pacarmu, bagaimana? Apakah engkau tetap tahu bahwa ini adalah rancangan Tuhan? Saya mau katakan saudara, mungkin hal ini bisa terjadi dalam hidup kita. Jangan putus asa diputusin pacarmu, karena engkau selalu jalan dalam jalan Tuhan. Engkau setia kepada Tuhan. Mungkin Tuhan telah melihat bahwa itu bukan rancangan Tuhan dalam hidupmu. Mungkin Tuhan melihat, Tuhan menyediakan yang terbaik. Maka kalau hal itu terjadi, tetaplah jalan setia kepada Tuhan. Tetaplah jalan dalam rancangan Tuhan. Jangan mengubah, jangan kecewa. Wah, saya diputusin pacar saya gara-gara saya setia melayani. Jangan, saudara. Mungkin Tuhan justru telah melihat kalau engkau terus sama Dia, ceritanya akan berbeda di ujung sana. Tidak ada kata indah pada waktunya nanti. Tetapi kalau engkau melihat ini, jangan-jangan ini memang rancangan Tuhan dan engkau setia kepada Tuhan. Tuhan adalah Allah yang setia. Allah yang berdaulat. Dia menyiapkan jauh yang lebih baik untuk setiap kita yang setia pada jalan dan kehendaknya. Jadi rekan-rekan yang dikasih dalam Tuhan, yakinlah bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah salah. Segala persoalan, kesulitan, masalah yang ada dalam hidup kita, itu adalah merupakan rangkaian keutuhan rancangan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Pertanyaannya adalah, maukah kita tetap setia berjalan di trek rancangan Tuhan dan kehendak Tuhan? Ataukah kita menyerah? Ataukah kita membenggok ke kiri dan ke kanan? Ini yang menjadi bahaya. Maka di ujungnya tidak ada keindahan. Saudara, Tuhan tidak pernah merancang hal yang jahat kepada setiap kita. Dia selalu merancangkan yang baik dan damai sejahtera dalam hidup kita. Tinggal kita mau setia hidup di dalam rancangan Tuhan atau tidak. Tinggal kita mau berserah kepada Dia dan jalan di dalam rancangan Tuhan atau tidak. Ini yang menjadi perenungan kita harus dalam-dalam sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita percaya Tuhan tidak pernah keliru dalam rancangannya. Selamat mengikuti dan menjalankan hidup di dalam rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau yang telah menciptakan kami menurut gambar dan rupa Engkau. Bukan hanya menciptakan kami menurut gambar dan rupa Engkau, tapi Engkau juga telah merancangkan sesuatu yang penuh damai sejahtera dalam hidup kami. Namun seringkali kami tidak sadar Tuhan ketika ada masalah pergumulan, persoalan kesulitan yang kami hadapi.
Kami sering bertanya, jangan-jangan Allah salah merancang dalam hidup kami. Pada saat ini kami bersyukur firman-Mu membukakan hati sanubari kami, bahwa apapun yang kami hadapi itu merupakan rangkaian proses rancangan Tuhan untuk mendidik kami, mengajar kami agar kami terus setia berjalan di dalam rancangan Tuhan. Siapapun kami, terutama kami sebagai anak-anak muda, biarlah kami tetap setia berjalan di dalam rancangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan menyediakan sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini kerinduan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Marilah kita undang jemaat yang ada di rumah untuk bersama-sama bangkit berdiri. Dan dengan sikap berdiri yang sempurna, marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat bisa silakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Engkau ketika kami menghayati bahwa hidup kami begitu berharga dan bernilai di hadapan-Mu. Maka biarlah itu boleh mendorong kami untuk hidup bermakna bagi orang lain, bahkan bagi lingkungan kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami bersama-sama bersahati, bersafaat kepada Engkau. Terutama kami mau menyerahkan untuk kebaktian dan persekutuan rekan-rekan pemuda secara online. Kami bersyukur di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum mereda, persekutuan rekan-rekan pemuda khususnya di lingkungan GKI Residence Sudirman secara online tetap dapat merasakan, mengalami lawatan dan jamahan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka, sehingga membuat anak-anak muda terus boleh didorong untuk bertumbuh di dalam Tuhan, agar semakin hari mereka semakin melihat betapa baik dan indahnya rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau ada pergumulan, persoalan, masalah, kesulitan yang mereka hadapi, itu bagian proses dari rancangan Tuhan yang memperkuat mereka, memperteguh iman mereka tetap berjalan di dalam rancangan Tuhan yang adalah rancangan damai sejahtera, sehingga semuanya akan indah pada waktunya. Secara khusus kami juga berdoa untuk persiapan perayaan Natal, baik di kebaktian pemuda maupun kebaktian umum, khususnya rekan-rekan muda yang terlibat aktif dalam setiap pelayanan Natal kelak. Mari Tuhan Engkau anugerahkan kesehatan kepada mereka, supaya mereka dengan semangat, sukacita dan sungguh-sungguh boleh mempersiapkan diri di dalam menyambut perayaan-perayaan Natal yang dipercayakan kepada mereka. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk pencalonan pengurus Komisi Pemuda pengurus yang baru di Komisi Pemuda. Kiranya Tuhan boleh memanggil anak-anak-Mu, mempersiapkan mereka untuk boleh ambil bahagian di dalam pelayanan sebagai pengurus Komisi Pemuda, untuk memajukan gerak derap langkah pelayanan di Komisi Pemuda,
khususnya di GKI Residence Tirman. Biarlah mereka memiliki hati yang bersedia, setia, dan taat melayani Tuhan yang mempercayakan pelayanan kepada mereka. Tuhan, kami juga terus mau berdoa untuk setiap kami yang ambil bahagian dalam pelayanan pada kesempatan saat ini. Tuhan memberkati kami. Inilah harapan kami, ini doa kami Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sudah saatnya kita memberikan persembahan kita. Untuk ayat persembahan yang mendasari persembahan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan bisa kita transfer lewat rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Mari kita memberikan persembahan kita mau sambil pujikan beri syukur. Beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikku. Beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Mari kita memberikan persembahan ini, kita bawa di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kasih setiamu ya Bapak, yang sungguh memberkati kami ya Bapak sepanjang hidup kami. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami pada hari ini untuk memberikan persembahan kami ya Bapak, yang terbaik yang ada pada kami ya Bapak. Kiranya Engkau sendiri yang akan memberkati persembahan ini supaya benar-benar menjadi berkat buat gereja ini, buat orang-orang sekitar, orang-orang yang membutuhkan ya Bapak. Berkati teman-teman, Engkau berkati para majelis, Engkau berkati para aktivis yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya berkati ya Bapak supaya boleh dialokasikan dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk kesempatan ini. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, teman-teman, kita mau pujikan lagu Yesusku Dahsyat. Kita mau percaya, kita mau katakan bersama-sama bahwa Yesus kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang berkuasa, yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita berdaulat di dalam kehidupan kita. Yuk kita pujikan Yesusku Dahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku.
Yesusku ajaib, tak terbanding kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku ajaib, tak terbanding kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku ajaib, tak terbanding kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar. Kau yang terhebat, terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sidang kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa mengakhiri kebaktian kita dan akan menerima berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan, boleh kami rasakan di sepanjang kami menjalankan ibadah pada hari ini. Sebentar lagi kami akan pulang, biarlah Tuhan terus menopang, menguatkan dan meneguhkan hati kami untuk boleh terus berjalan di dalam rancangan kehendak Tuhan. Saudara, buka hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih